Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari mulai dari ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adlam, maka siapakah yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhibah, daripada orang yang membuat-buat dusta atas nama Allah, au kadzdzaba bi ayatihi, atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi falau kuntu mutaqawwilan lakuntu adlaman nasi wa fatani al-falahu wa lam takhaf alaikum hali walakinni ji'tukum bi ayatillah fakadzdzabtum biha fata'ayyana fikum ad-dhulmu wala budda anna amrakum sayadmahilu walan tanalul falaha ma dumtum kadzalik. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Seandainya aku membuat ucapan-ucapan dusta, niscaya aku akan menjadi orang yang paling zalim, dan aku tidak akan beruntung, dan kalian tidak akan takut keadaanku. Akan tetapi aku datang kepada kalian dengan membawa ayat-ayat Allah, lalu kalianlah yang mendustakannya, maka yang pantas disebut berbuat zalim adalah kalian. Dan pasti urusan kalian akan berantakan. Dan kalian tidak akan mendapatkan keberuntungan selama kalian bersikap seperti itu. Wadalla qauluhu
Qala alladhina la yarjuna liqa'ana al-ayah anna alladhi hamalahum ala hadha at-ta'annuti alladhi sadara minhum huwa adamu imanihim bi liqa'illahi wa adamu rajaihi wa anna man amana bi liqa'illah fala budda an yanqada li hadzal kitab wa yu'minu bih li'annahu hasanul qasdi. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, sampai seterusnya ayat menunjukkan bahwa yang menyebabkan mereka keras kepala yang timbul dari mereka adalah karena mereka tidak mengimani berjumpa dengan Allah dan tidak mengharap berjumpa dengan Allah. Dan menunjukkan bahwa orang yang beriman dengan perjumpaan dengan Allah maka pasti akan tunduk terhadap kitab Al-Quran dan mengimaninya. Karena dia adalah orang yang memiliki tujuan yang baik. Wallahu ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Al-iftira'u ala Allahi kadhiba. Al-iftira'u ala Allahi kadhiba kufran wa kadzalika takdzibu ayatihi wa kadzalika takdzibu ayatihi. Al-iftira'u 'ala Allahi kadziba kufrun wa kadzalika takdzibu ayatihi. Membuat-buat dusta atas nama Allah termasuk tindakan kufur. Demikian pula mendustakan ayat-ayatnya. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, faidah yang kedua. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, wal mujrimuna hahuna al musyrikun. Wal mujrimuna hahuna al musyrikun. Makna al-mujrimuna di dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Jadi kalau kita membaca ayat ini, innahu la yuflihul mujrimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat dosa, yakni orang-orang musyrik. Al-faidatu ats-tsalitsah, min asbabi
takdzibi ayatillah, adamul imani, biliqa'illahi, wa adamu rajaihi, min asbabi takdzibi ayatillahi adamul imani biliqa'illahi wa adamu rajaihi. Di antara sebab mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ialah tidak mengimani perjumpaan dengan Allah dan tidak mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran, sebabnya adalah karena mereka tidak mengimani berjumpa dengan Allah dan tidak berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, man amana bi liqa'illah fala budda ay yanqada li hadzal kitab wa yu'mina bihi li'annahu hasanul qasdi. Man amana biliqa'illahi fala budda ayyang qada li hadzal kitabi wa yu'mina bihi li'annahu hasanul qasdi. Barang siapa yang beriman dengan perjumpaan dengan Allah, maka pasti dia akan tunduk terhadap kitab Al-Quran dan akan mengimaninya, karena orang itu memiliki tujuan yang baik. Nah, ayat berikutnya yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, padahal tidak bisa menolak manfaat dari mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, mereka berkata bahwa sesembahan-sembahan selain Allah itu adalah yang akan memberi syafaat kita di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi, katakanlah, apakah kalian ingin memberitahu Allah dengan apa yang tidak Allah ketahui, yang di langit dan yang di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala wa ya'buduna ay al-musyrikuna al-mukadzibuna di Rasulillah,
min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ay la tamliku lahum mithqala dzarratin minan naf'i wa la tadfa'u anhum syai'a wa yaquluna qawlan khaliyan minal burhani haula'i syufa'auna indallah ay ya'budunahum liyuqarribuhum ilallahi wa yashfa'u lahum indahu wa hadha qawlun min tilqa'i anfusihim wa kalamun ibtakaruhum wa lihada qala ta'ala mubtilan lihadil qawl qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi ay Allah ta'ala wal alim alladhi ahata ilman bi jami'i ma fis samawati wal ardi wa qad akhbarakum bi annahu laisa lahu syarikun wala ilahun ma'ahu afa antum ya ma'syaral musyrikin taz'umuna annahu yujadu lahu fiha syuraka afatukhbirunahu bi amrin khafiya alaih wa 'allamtumuhu wa 'alimtumuhu antum a'lamu amillah fahal yujadu qawlun abtalu min hadzal qawli al-mutadammin anna haula'i dhalal al-juhal as-sufaha a'lamu min rabbil alamin fal yaktafil 'aqilu bi mujarradi tasawwuri hadzal qawli fa innahu yalzamu bi fasadihi wa butlanihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun ay taqaddasa wa tanazzaha ay yakuna lahu syarikun aw nadhirun bal huwallahu al-ahadul fardus samadu alladzi la ilaha fis samawati wal ardi illahu wa kullu ma'budin fil alam al-alawi was safari siwahu fa innahu batilun aklan wa syar'an wa fitratan dzalika bi anna Allah huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka yakni orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah selain Allah, padahal tidak bisa menolak madarat dari mereka, juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Artinya sesembahan-sesembahan itu tidak memiliki kekuasaan untuk memenuhi hajat mereka seberat darah pun, baik mendatangkan manfaat atau menolak sedikit madarat dari mereka. Mereka berkata dengan perkataan yang tidak ada buktinya, sesembahan-sesembahan itu adalah orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Artinya mereka menyembah sesembahan selain Allah dengan tujuan agar sesembahan-sesembahan itu mendekatkan mereka kepada Allah dan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Ini adalah ucapan pribadi mereka dan ucapan yang terburu-buru dari mereka. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala membatalkan perkataan ini.
Apakah kalian ingin memberitahu Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui, yang ada di langit dan yang ada di bumi? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang Maha mengetahui. Ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah telah mengkhabarkan kepada kalian bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada sesembahan bersama Allah. Lalu apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, mengira bahwa di sana ada sekutu-sekutu selain Allah? Apakah kalian hendak mengkhabarkan kepada Allah perkara yang tidak Allah ketahui, sementara kalian menganggap tahu perkara itu? Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Apakah ada perkataan yang lebih batil daripada perkataan semacam ini? Yang intinya mereka yang sesat dan bodoh yang menganggap lebih tahu daripada Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang berakal merasa cukup dengan gambaran perkataan mereka, bahwa perkataan mereka itu rusak dan batil. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Yani maha suci Allah sampai memiliki sekutu atau tandingan. Bahkan Allah Ta'ala itu ialah zat yang maha satu, tempat bergantung, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi baik di langit maupun di bumi kecuali Dia. Semua yang disembah baik di alam atas atau alam bawah selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil, baik secara akal, syariat maupun secara fitrah. Yang demikian itu bahwasanya Allah lah sesembahan yang benar, dan apa saja yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Wallahu ta'ala a'lam. Fiha fawaid. Di dalam ayat ini ada beberapa faidah. Al-faidatul ula, an-nahyu an ibadati ghairillahi ma la yadurru wa la yanfa'u. An-nahyu an ibadati ghairillahi ma la yadurru wa la yanfa'. Larangan beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat. Bal hadza syirkun akbar. Bahkan ini termasuk syirik besar. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Al-maqsud min ibadatil musyrikina siwallahi talabus syafa'ati talabus syafa'ati indallah wa hadha syirkun akbar. Tujuan orang-orang musyrik menyembah selain Allah ialah meminta syafaat kepada sesembahan-sesembahan itu di sisi Allah. Padahal ini termasuk apa ini? Syirkun akbar. Taib.
Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah itu ialah sesembahan mereka, Tuhan mereka. Hanya saja mereka itu menyembah, mengagungkan selain Allah, tujuannya ialah agar sesembahan-sembahan selain Allah mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah dan bisa menjadi juru pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan mereka ini termasuk syirkun akbar. Nah, karena minta-minta kepada selain Allah, termasuk minta syafaat yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya kalau syirik itu cuma minta rezeki saja, ya. Nah, minta syafaat tidak. Minta syafaat tapi tidak kepada Allah, tapi kepada sesembahan-sembahan selain Allah, sama saja dengan minta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk syirkun akbar. Al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Anna syafa'ata nau'ani. Anna syafa'ata nau'ani. Syafa'atun muthbatatun wa syafa'atun manfiyatun. Syafaat itu ada dua macam. Ada yang disebut syafa'ah musbatah, ada yang disebut dengan syafa'ah manfiyah. Wasyafa'atul musbatah li ahli tauhid. Syafa'ah musbatah itu akan diberikan untuk ahlu tauhid, orang yang bertauhid saja. Nah, wasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang manfiyah lil musyrikin, untuk orang musyrik. Artinya orang-orang musyrik itu mengharapkan syafaat tapi tidak akan mendapatkan syafaat. Berarti syafaatnya apa ini? Manfiyah. Manfaat yang syafaat yang diimpi-impikan, yang diharap-harapkan tetapi tidak akan terjadi. Dan ini adalah untuk orang-orang apa ini? Musyrik. Jadi orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan juga syafaat yang mereka harapkan dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka minta itu tidak akan terjadi karena mereka bukan pemilik apa ini? Syafaat. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Fi qawlihi syufa'auna indallahi qawlani. Fi qawlihi syufa'auna indallahi qawlani. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, syufa'auna indallah, sesembahan-sembahan selain Allah itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Ada dua pendapat. Ahaduhuma syufa'auna fil akhirah. Qalahu Abu Salih an Ibni Abbas wa Muqatil. Qalahu Abu Salih an Ibni Abbas wa Muqatil. Pendapat yang pertama maksudnya ialah sesembahan-sembahan selain Allah ialah pemberi syafaat kami di akhirat nanti. Nah, ini pendapat Abu Salih dari Ibnu Abbas dan Muqatil. Atsani
syufa'auna fi islahi ma'ayishina fid dunya. Syufa'auna fi islahi ma'ayishina fid dunya. Li'annahum la yukirruna bil ba'thi. Li'annahum la yukirruna bil ba'thi. Qalahu Al-Hasan. Pendapat yang kedua, maknanya ialah sesembahan-sembahan selain Allah ialah pemberi syafaat untuk kami, untuk memperbaiki keadaan hidup kami di dunia. Karena mereka tidak mengakui adanya hari kebangkitan, sehingga syafaat di sini adalah di dunia. Pendapat Al-Hasan rahimahullah. Nah, dua pendapat ini saling melengkapi, barakallahu bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa memberi syafaat untuk orang-orang musyrik itu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itu disebut syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan untuk mereka karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.